Dan pastinya siap hadir menemani Anda di channel kami di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Dan Smart Listener, di kesempatan sore hari ini seperti biasa ya, di jam 3 sampai 4 sore kita akan ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari HIPI DIY yang pastinya siap menemani dan juga menginspirasi seputar bisnis. Jadi pastikan buat teman-teman Smart Listener bergabung bersama kami. Boleh banget yang mungkin nanti kepo dengan tema yang kami angkat di sore hari ini, atau mungkin pengen tanya-tanya melalui WhatsApp kami di 081568966666, atau by telepon yang mau ngobrol bareng kami langsung juga bisa di 0274557760. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Baik, Smart Listener, di kesempatan sore hari ini kita juga sudah mengundang narasumber yang kami hadirkan di sore hari ini, begitu ya. Kami sapa dulu, di sini sudah ada Sekjen DPD HIPI DIY dan juga Dirut Joktem Group. Ini ada Bapak Arya Arianto SEM Empar. Selamat sore Pak Arya. Sore, selamat sore Mbak Aya. Mas Arya ya. Yes. Kemudian di sebelahnya ini sudah ada Humas dari PT Pandu Wijaya Negara, ada Mas Yudi Santosa. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak Aya. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, baik. Smart Listener, di kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan hijaukan bumi, mendulang rezeki dengan pohon nyamplung. Betul ya? Pohon Betul, nyamplung betul. gitu ya. Ya. Ini kedengarannya mungkin rada mungkin asing begitu ya Pak ya. Saya juga baru tahu pohon nyamplung, tadi juga sempat searching gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita dalami temanya, kenapa sih mengangkat tema ini gitu? Apakah pohon-pohon yang lainnya di Yogyakarta ini tidak mumpuni begitu ya Pak untuk dibudidayakan, atau seperti apa? Monggo silakan. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat sore buat pendengar yang di Smart FM. Kalau tadi Mbak Aya mengatakan masih asing ya, berarti bedanya generasi old sama yang muda. Beda ya. Nah, karena kalau ini justru malah asli dari pohon kita sendiri, pohon dari Indonesia. Memang kalau zaman-zaman orang tua dulu kan juga banyak sekali kan, dulu di pinggiran sungai, kali itu banyak pohonnya yang namanya pohon nyamplung. Nah, ini yang mungkin masih asing buat anak-anak generasi sekarang lah, mumpung sekarang ini juga manfaatnya luar biasa. Nanti akan sampaikan oleh Mas Yudi dari Pandu ya. Ini yang akan kita angkat di sini. Oke, mungkin kalau generasi saya mungkin pernah lihat pohonnya tapi nggak tahu namanya kalau itu nyamplung Ya, gitu ya. barangkali itu ya, itu Oke, yang jadi baik. kayak seperti kayak pohon beringin ya, daunnya juga tebal, tapi tidak rimbun yang ringin kan juga rawan dengan roboh patah kalau ini memang kuat. Oke, baik. Ini kalau dari karakteristik pohonnya sendiri itu gimana sih Pak? Maksudnya merembet kah, atau pendek, atau tinggi, atau seperti apa? Ya seperti kayak pohon, kalau Oke. daunnya seperti kayak pohon beringin ya, kayak pohon beringin. Seperti kalau untuk tumbuhnya ya seperti kayak mangga, seperti kayak pohon Oke. buah-buahan seperti itu. Jadi ya bisa tinggi, bisa besar. Oke, baik. Cuma tidak seperti kalau ringin kan memang lebih banyak ke cabang ranting-ranting ya, sehingga juga rawan patah. Tapi kalau ini memang kuat. Oke, baik. Mungkin tambahan dari Mas Yudi, monggo. Ya, jadi kalau pohon nyamplung ini kalau dalam istilah di Indonesia itu bisa dikenal sebagai pohon tamanu. Oh, tamanu. Iya, jadi antara nanti hasilnya dari pohon nyamplung ini sama hasil dari pohon tamanu ini sama, karena namanya sama. Cuman kalau di dalam terminologi kita mungkin zaman dulu atau apa, mungkin lebih asik pakai nyamplung, tapi kalau era sekarang mungkin pakai tamanu. Itu sama sebenarnya, pohon tamanu sama pohon nyamplung itu sama. Nah, itu bisa. Oke. Bisa Nah, sekali. ini kalau di maksudnya di Jogja sendiri itu biasanya rimbun atau tumbuhnya tuh di mana sih Pak? Jadi kebetulan kalau pohon nyamplung kan bisa hidup di segala medan ya, terutama lahan kering. Seperti kayak kalau kita mau melihat di mana di Gunung Kidul di Melayu itu kan ada hutan yang itu berbarengan dengan nyamplung juga ada di situ. Oke. Dan situ mah jelas berbeda banget. Bedanya apa? Kalau istimewa di nyamplung itu, kalau pohon jati kan sama juga pusatnya ya di Gunung Kidul. Itu pada rontok, pada ranggas atau kering. Oke. Tapi kalau yang di nyamplung ini masih hijau royo-royo, masih hijau seperti kayak pohon Oke. beringin, pasti seperti itu. Jadi nggak ada istimewa di situ, dimanapun bisa. Kalau kita di bawahnya juga teduh sekali, beda dengan yang kalau mungkin pohon jati. Ini kita bisa hidup di pantai, di pinggiran juga oke.
Oke. Jadi juga bisa menahan apa nanti juga kita kan menahan erosi itu, memang nyamplung ini semuanya bisa di situ yang dibedakan. Belum lagi nanti fungsi kan secara ilmiah pun juga bisa kita bedah, nanti bisa kita informasikan. Oke, baik. Ini kalau dari tanaman atau pohon nyamplung sendiri itu tuh apa sih Pak, maksudnya yang bermanfaat? Apakah batangnya, atau kalau ada bunganya, bijinya, daunnya, akarnya, atau gimana nih? Iya. Monggo silahkan Mas Yudi. Iya. Jadi kalau nyamplung ini kan salah satu yang bermanfaat itu adalah bijinya. Bijinya itu dia modelnya kayak buah gitu, kayak duku. Gedenya segitu. Itu dalamnya ada isinya langsung. Oke. Nah, jadi dia dikupas gitu. Nah, dari kawan-kawan kami itu dan juga ada juga sudah diteliti dari beberapa profesor juga itu, bijinya itu kemudian ada 2 produk, Mbak. Oke. Satu akan menghasilkan minyak tamanu, ini saya bawa tapi sedikit ini, atau nyamplung, tamanu oil atau nyamplung ini yang ini bisa spread jadi 2, satu untuk ke arah farmasi, dan nanti off the record mungkin saya bisikin. Itu loh merek itu sebenarnya bahan dasarnya ini, Mbak. Gitu. Karena kalau disebutkan di sini kan nggak enak. Baik. Tapi di sini kemudian yang kedua ini sebenarnya luar biasanya adalah bisa dibuat untuk biofuel, Mbak. Oke, baik. Jadi era saat ini kenapa tadi kita salah satu tema kita adalah hijaukan bumi ya. Karena seperti yang mungkin sudah dirasakan kita semua, sebenarnya kampanye global warming, kemudian ini ada climate change atau perubahan iklim itu sebenarnya sudah lama kan. Ada beberapa penggiat-penggiat lingkungan juga, baik itu Greenpeace maupun kawan-kawan yang di Indonesia segala macam juga mereka concern untuk mengkampanye itu, ayo dong. Nah, ini saat yang tepat. Karena apa? Faktualnya coba Mbak Aya mungkin di ruangan AC tidak terlalu kerasa. Ya. Selama beberapa bulan kemarin ya Mas Arya ya. Wah, kita kan luar biasa kan. Nah, itu rasa yang kita rasakan bareng-bareng gitu. Nah, kemudian ini kan sebenarnya menjadi sebuah keprihatinan bersama. Karena ada sinyalemen nanti di tahun 2050 kalau ini nggak bisa dihambat, kondisi ini nggak bisa kita protect, kita jaga, kita care terhadap bumi ini, maka suhu bumi akan naik menjadi 1,6 derajat. Jadi rata-rata itu kan mengerikan nanti. Betul. Tahun juga naik. Iya, itu kan Betul. sekarang sudah kemarin kita berita Antartika yang mencair sedemikian. Kita sendiri yang di Jogja yang dulu Mbak Aya pernah ngerasain ya Jogja yang dinginnya setengah pernah, kan gitu kan. Itu kemarin tuh kan panasnya luar biasa. Nah, salah satunya kan perubahan iklim ini kan dipicu oleh pemanasan global itu kan. Betul. Ya itu yang kadangkala ya kita dilematis, Mbak. Kita juga paham umpamanya dalam cuaca panas kok nggak pakai AC gimana kan gitu kan. Tetapi ayo kita keseimbangkan dong, bahwa okelah ada kita konsumsi yang membuat ini menjadi suhu, kita memberikan kontribusi. Kita harus menyadari bahwa kita memberikan kontribusi juga terhadap perubahan ini, tapi juga ayo kita protect bareng-bareng. Betul. Nah, salah satu yang memang kita galakkan adalah salah satunya pohon nyamplung. Karena efeknya ada 2. Kalau yang lain nggak apa-apa, tanam ada term besi ya Mas ya. Iya, atau buah-buahan. Buah-buahan, mangga itu kan juga nyerap panas juga sangat bagus juga. Cuman dalam sisi yang lain ada nilai-nilai benefit yang lebih, itu kita memang mengarahkan ke arah tanaman nyamplung. Karena kebetulan dengan era yang saat ini yang panas demikian itu kan ada 2 hal yang tadi saya utarakan, bahwa ini produk dari buahnya itu bisa untuk kebutuhan farmasi, dan for the next sebenarnya bisa untuk kebutuhan renewable energy sebenarnya, yang dimana 2035 itu Eropa sudah stop loh batu bara atau fosil. Kita kelabaan nih mau seperti apa, karena kan untuk menekan emisi karbon itu salah satunya kan
Satu lewat teknologi ya, lewat teknologi dengan carbon capture, menyerap karbonnya, dengan alat itu ya. tapi mahal Mbak, kan gitu. Betul. Yang kedua alih teknologi, ya kan, dari konsumsi mungkin listrik segala macam, PLN dengan batu bara, dia mulai mengarah ke nuklir. Tapi bagaimana ini kalau Tenaga surya atau tenaga surya, tapi juga costnya very expensive. Maka kami kemarin sebelum on air ini saya sempat ngobrol sama Mas Aditya, ini loh yang paling mudah. Yang paling mudah kalau dalam sisi bisnis itu Mbak, usaha yang paling dekat dengan dinamika atau kebiasaan market orang-orang, itulah bisnis yang tepat. Contoh ya, bisnis yang saat ini, yang kemarin itu sangat heboh itu kan ibarat kata entah itu ekspedisi orang ataupun itu, paham ya arahnya ke situ ya, mengantarkan orang, itu kan kebutuhan yang sangat mendasar dan dekat gitu ya. Betul. Ya. Kemudian orang biasa naik motor, naik mobil udah biasa. Jadi orang ibarat kata mau masuk ke dalam dunia usaha ke situ, baik itu sebagai pengguna maupun dia sebagai jualan jasa untuk mengantarkan, itu dia sangat mudah. Betul. Nah ini ada yang lebih mudah lagi. Karena apa? Ini cuma menanam. Betul. Menanam pohon itu kan jadi habit kita sebenarnya. Mungkin dalam sisi pelajaran kurikulum, anak-anak kita sering kok, pokoknya sudah dari SD itu diajak keluar menanam sesuatu. Ini dekat ini, dekat sekali, yang sebenarnya harusnya ini secara sosial karakter masyarakat Indonesia ini sangat mudah untuk dilakukan gitu loh Mbak, dan itu nanti peluangnya akan terbuka sedemikian. Nah itu harapan dari kami adalah semacam itu. Siapa tahu ini akan menjadikan sebuah gerakan bareng sehingga manfaat benefit yang baik itu sebagai untuk produk kimia itu tadi, oil untuk farmasi maksudnya, bukan kimia. Yang kedua untuk biofuelnya itu Indonesia nggak akan khawatir terhadap bisnis masa depan. Yang ketiga terhadap perubahan iklim. Ya mau nggak mau memang saat ini dunia itu teriak, dan ini posisi kita loh. Posisi kita aja teriak ya Mbak, panasnya setengah mati, tapi bisa kok kita bisa lakukan. Karena apa? Ya, tanah kita itu kan subur makmur kayak raya, kayak lagu itu kan. Tapi faktual apa demikian? Ya memang demikian, karena kita nyebar biji di halaman pun sebenarnya bisa sangat cepat untuk tumbuh ya. Betul. Jadi ini sangat dekat dengan budaya kita gitu loh, dengan menanam itu. Artinya di sini ada cost efisiensi yang sangat tinggi yang nanti bisa kita tekan kalau ini menjadi gerakan bareng-bareng. Gitu. Nanti benefitnya bagaimana? Nah itu kita ulas bareng-bareng. Baik. Gitu Mbak ya. Baik. Terkait dengan ini juga pasti teman-teman kepo ya, manfaatnya tuh apa sih? Apakah manfaat yang paling baik, atau mungkin manfaat yang paling banyak itu di bijinya, di daunnya, kemudian di batangnya, atau seperti apa? Atau semuanya tuh bermanfaat dan punya nilai masing-masing? Monggo silahkan. Ya betul, dari tadi udah saya gambarkan untuk dari bijinya udah disampaikan sama Mas Yudi. Jadi memang kita pandang dari bijinya dulu. Biji tadi ketika katakanlah dari masyarakat yang punya pohon nyamplung yang tidak bisa mengolahnya, kami dari PT Pandu ya, dari melalui Mas Yudi tadi mengatakan bisa kita tampung bijinya. Kalau nggak bisa diapa-apain loh, nggak paham diapakan. Padahal kalau kita kan dari sisi penelitian sudah lengkap, kita sudah ada bisa memberikan referensinya dalam bentuk apa saja. Tadi misalkan dalam bentuk masih murni oil tadi, minyak tadi, itu pun kalau dipecah lagi bisa jadi dua, satu untuk kesehatan atau sejenis kayak skincare tadi, kemudian yang 40% untuk pengganti BBM. Ya. Belum lagi nanti untuk sisa kulitnya itu menjadi katakanlah bisa untuk pakan ternak, itu juga bisa. Kemudian kalau untuk yang lain dari biji ya jelas banyak, termasuk nanti bisa kayak sebagai pengganti briket itu juga bisa di situ dari biji ya. Sedangkan kalau kita ngulik lagi tadi intinya kalau di biji teman-teman kesusahan untuk pengolahannya, kesusahan untuk akan menjualnya pun kita siap dengan harga yang memang
sesuai dengan standar yang berlaku di kita ya. Kalau sekilo dari 5.000 sampai 10.000 ya per kilonya dari biji kering ya. Kering tadi dikatakan yang jatuh bukan dipetik, yang jatuh ya, jangan yang jatuh sampai bukan yang dipetik. Oke. Karena kalau dipetik kan itu belum tua banget. Oh, beda. Oke. Ya, beda. Oke. Nah kemudian kalau ini yang kita katakan yang dahsyat juga, karena pada tanggal 26 September kemarin tahun ini kebetulan Presiden Jokowi itu baru meresmikan yang namanya bursa karbon. Nah secara otomatis itu nanti ketika kita transaksikan biasanya Indonesia atau melalui dengan pohon nyamplung atau pohon yang lain, karena bicara nyamplung itu kan bisa menyerap karbon. Yang dalam ini penelitian dari BIN yang kemarin kita sama dengan PT Pandu itu bisa sampai 19 ton per tahunnya ya, dan harganya sekarang kita masih belum transaksi secara global, masih itu pun juga baru beberapa perusahaan yang masih belum maksimal semuanya. Kemarin kayak perusahaan BUMN sudah mulai membeli karena mulai dari 30.000 harganya per tonnya ya, per ton itu kalau bisa menghasilkan 19 kan kita mengalihkan. Kita punya berapa pohon. Nah kalau kita misalkan memiliki ratusan pohon ya berarti otomatis kan setiap tahunnya mendapatkan dari transaksi. Nah nanti dari sisi sertifikasi dan sebagainya kan Pandu yang juga semuanya sudah mewadahi, bijinya diwadahin, nanti transaksinya pun juga akan dibantu dan nanti tidak bisa kita jualkan begitu. Oke, baik. Berarti kan untuk kekompakan gitu ya Pak ya, maksudnya untuk mengumpulkan biji-biji ini kan butuh pohon yang banyak, kekompakan dan ke-awarean gitu ya terhadap masyarakat supaya lebih aware lagi terhadap ini loh, kalau menanam pohon ini tuh benefitnya juga banyak ke depannya, seperti itu ya. Jadi kalau penelitian kita setiap pohon itu ya mulai dari 3 tahun udah mulai berbuah ya, 3 tahun udah mulai berbuah. Kemudian cepat 3 tahun udah mulai berbuah. Kemudian kalau kita bisa rata-rata per tahun 2 kali ya, 2 kali panen, sekali panen bisa sampai 40 kilo per pohon. Kalau setahun kan berarti kan 80 kilo. Kalau satu pohon kita mengalihkan, kalau kita mau harga berapa yang berlaku nanti pada saat kita mulai berbuah tadi. Oke, baik, luar biasa. Ini mungkin buat teman-teman yang punya lahan atau bapak ibu yang punya lahan nganggur gitu ya. Ini bisa nganggur yang tandus ya justru harus kita tanamin pohon nyamplung untuk mengembalikan semua alam yang selama ini yang kemarin katakanlah di awal-awal sering kita menyemprot dengan pupuk kimia atau mungkin hanya tujuannya mengeringkan rumput, tetapi kan tanah kan malah tidak bagus. Setelah terus lah nyamplung ini nanti akan bisa mengembalikan. Oke, baik. Tambahan mungkin dari Mas Yudi? Iya, jadi bisnis ini nyamplung ini seolah-olah kan bahasa nyamplung itu kan sesuatu yang asing ya, maksudnya kayak orang Jawa banget gitu ya. Tapi ternyata di sini manfaatnya kan seperti yang diutarakan Mas Arya, bahwa satu dari buahnya sendiri itu bisa kita jual dengan nanti akan diolah menjadi 2 hal itu juga sebagai bahan baku farmasi kan gitu. Tapi kan ada juga ini nyamplung ini memberikan kontribusi dalam perdagangan modern, yaitu di bursa karbon yang barusan kemarin dirilis sama Pak Jokowi tanggal 26 September. Di sini bahwa daun, kalau tadi Mbak Aya tanya, daun, ranting, batang, akar, semuanya sudah terukur. Karena kemarin kebetulan PT Pandu Wijaya Negara itu kerjasama dengan BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional itu untuk meneliti serapan karbon. Ini baru karbon Mbak, belum ada yang lain. Kan di udara sini kan polutan tuh banyak, ada metana segala macam, itu baru karbon. Nah, kebetulan Pandu punya metodologi itu dengan kerjasama dengan BRIN, sehingga dengan menanam pohon nyamplung ini satu, automatically buahnya nanti akan bermanfaat. Kalau umpamanya khawatir nggak ada yang membeli, maka PT Pandu mungkin juga nanti dari IPIT, kawan-kawan itu, ayo kita beli bareng-bareng, kemudian kita olah bareng-bareng, mungkin juga bisa kan, itu jadi solusi. Karena beberapa gerakan yang kemarin itu kan berhenti stuck karena marketnya bagaimana, seolah kan gitu. Tapi ada hal yang kedua lagi, adalah perdagangan karbon ini. Perdagangan karbon ini kan memang dunia teriak ini. Salah satu pemicunya adalah produksi karbon yang luar biasa, sehingga pemanasan global, kemudian perubahan suhu iklim segala macam ini terjadi. Dan ini kan bahaya ke depan.
yang bisa umpamanya teknologi tadi kita itu bisa untuk menyerap, tapi jangan lupa kalau ozonnya tipis atau lubang Bang. kan butuh yang bisa nambah itu kan yang bisa memproduksi Betul. oksigen. Betul. Hanya maka ayo kita nanam karena kebetulan negara kita sangat memungkinkan dan sangat subur makmur gitu dengan menanam ini. Jadi nanti kontribusi dari masyarakat bisa bareng-bareng, kemudian nanti benefitnya secara hitung-hitungan kalkulasi bisnisnya seperti apa itu jelas. Dalam artian di sini ada dua hal, satu biji yang bisa dijual yang nanti juga akan kami beli, kita tampung, tapi tentunya untuk proses produksi kan dibutuhkan yang rutin ya Mbak ya. Betul. Stoknya harus terjaga segala macam. Kalau umpamanya harapan kita itu sebenarnya kalau beberapa desa punya kawasan pohon, mereka kalau bisa memproduksi sendiri, coba dibayangkan tuh harapan kita gitu. Kalau umpamanya dia bisa memproduksi oilnya aja lah, oke lah. Dia nggak bisa lanjutannya, oke lah kita yang nampung. Tapi kan itu katakanlah tadi kan untuk menghasilkan 1 liter oil tadi itu kan butuh sekitar 10 kilo ya, 10 kilo. Berapa sih harganya? Ini masih bisa. Berapa harganya kan luar biasa. 1 liternya bisa sampai minimal 200.000 itu. 200.000 liter. Walaupun di pasaran bisa sampai 1 juta. Iya. Nah kalau susah menjualnya kan kami punya wadah di PT Pandu tadi. Oke, baik. Dan Tapi- nanti pun mungkin kalau kesulitan itu kan selain PT Pandu mungkin ada kawan-kawan dari IPI yang memang benar-benar dia eksportir karena Jepang ini Mbak udah masuk ke kita di Kalimantan kemarin itu Sulawesi Tengah. ya Sulawesi Tengah, sebelumnya Kalimantan masuk Sudah MOU 2000 ya, 20.000 hektar. Wow. ini kan Karena dia memandangnya ini prospek. Oke, prospeknya untuk Ini yang di Indonesia mungkin belum biofuel. tentu tahu ya. Nah itu makanya kita bersama dengan Smart FM kita harus terus mensosialisasikan bagaimana itu pohon nyamplung itu betul-betul bermanfaat. Kalau tanaman buah betul juga bermanfaat. Cuma kalau tanaman buah kan nanti kan kemudian dipotong, Iya. diterabas, dipupukin ya. apa segala Iya, macam. kalau ini maksimal 2 tahun lah dibiarkan sudah hidup. Berarti tanaman Nggak perlu. nyamplung ini berarti enggak, maksudnya perawatannya tidak seperti tanaman buah yang memang harus kita Ya, jaga dari betul. hama apa segala macam ya, Pak? Enggak, Ya kita nggak ada hama dia juga. malah tahan Oke, hama. baik. Iya. Oke, Sangat oke, tahan. oke. Jadi umpamanya kemarin waktu kita sosialisasi di daerah Gunung Kidul kan cuma ada pertanyaan karena di sana kan banyak monyet Bang. Jadi yang ada yang nanam alpukat segala macam akhirnya diserbu sama Oh iya. sama iya. itu ya sudahlah karena ini gimana ya karena ini air dan minyak gitu ya dia nggak suka. Benar-benar. Iya. Nah, dia nggak suka jadi aman misalnya dari hama baik itu hama yang kelihatan yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan kayak monyet itu kan kalau yang hama-hama yang itu dia tahan bahkan dia kutu kebul kalau nggak salah kutu kebul itu malah dia itu ya. dia malah jadi perangkap Oke. jadi yang biasa nyerang di pohon-pohon yang lain dia terperangkap di situ. Nah itu jadi nilai ekonomisnya di situ. Kemudian yang lain kami ini mengembangkan juga konsep agroforestry. Apa itu, Pak? Jadi ini kan tanaman ini kan nanti maunya ditanam itu kan berjarak 5 meteran ya kan. Nah di tengah-tengah itu kan masih ada yang kosong. Nah itu bisa untuk tanaman jahe, empon, rempah-rempah, Tumpang karena sari lah. tumpang istilahnya. sari. Karena kebutuhan saat ini semenjak COVID, kalau boleh dibaca di mana-mana mungkin Mas Arya juga bisa mungkin tahu menjelaskan bahwa rempah-rempah kita mulai dilirik lagi sama luar, gitu jahe segala macam. Karena mereka akan kembali lagi ke konsep herbal dalam tanda kutip dengan kemarin adanya pandemi yang itu Mbak. Jadi ini bisa kita manfaatkan lahan yang kecil itu selain untuk tanaman nyamplung ini juga di bawah bahkan kemarin di Gunung Kidul itu mereka nanam jagung di antara pohon ini karena kan dia pohon nyamplung ini kan akarnya masuk ke dalam akar tunggal gunjang atau tunggal itu kan masuk serap. Nah kemudian dia bisa berdampingan sama tanaman yang agak sedikit menjalar. Jadi dia cuma 30 cm menjalar itu nggak akan tabrakan lah itu.
Nah, pada saat dia itu ditanam awal, itu kan sama-sama tumbuh. Ini kan kalau petak-petak yang kosong itu nggak dimanfaatkan kan sayang. Bisa dimanfaatkan untuk tanaman jagung yang kemarin di Gunung itu. Kemudian nanti kalau sudah agak tinggi, bahkan kita konsepkan juga untuk agroforestnya dengan coklat. Jadi selain nyamplung, nanti tanaman yang di tengah itu juga bisa menjadi income dari para masyarakat yang ada. Jadi sisi benefitnya selain tanaman itu sendiri, itu ya ada tumpang sarinya itu juga memberikan benefit.